Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini aku ingin ngepresentasiin prototype yang aku telah buat di saat Lebaran, libur Lebaran, dan ya saat libur Lebaran. Terus hmm, langsung aja. Sebelumnya aku nanti saat jam 9 aku paling bisa eh, eh, hanya bisa ikut meeting pakai handphone, jadi nggak bisa ikut ngedit gitu. eh aku nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa megang komputer pokoknya istilahnya. Terus aku ingin ngejelasin nih prototipe yang aku udah buat di saat Lebaran. Langsung aja. Jadi udah kelihatan kayak udah gitu, udah kelihatan. Jadi itu hmm, kita aku udah ngebuat satu puzzle buku lemari. Jadi cara kerjanya puzzle buku ini tuh eh, saat eh, start game atau start scene itu buku belum bisa di press, jadi interactable gitu ya. Jadi eh, si player harus nge eksekusi atau ngejalanin alur cerita yang harus dijalani dulu. Jadi dia harus ngambil note clue yang ada di arsip room itu. Nah ini ceritanya, note clue yang ada di arsip itu di pick itu, maka dia baru bisa di press bukunya. Oke, jadi cara kerja bukunya itu kita remind lagi. Eh, jadi si player tuh harus nge-press buku secara secara correctly sequence. Jadi buku satu, buku 2, buku 3, buku 4 harus secara berurutan dengan tepat. Jadi misalnya satu betul, misalnya dua salah, itu harus dari ulang lagi. Ini misalnya ini jika player sudah betul mengeksekusi memainkan puzzle bukunya, di press I, press, press. Nah, maka dia akan lemari akan bergeser. Ini menggunakan dot win ya. Jadi eh buk apa namanya? Animasinya ini bukan berdasarkan animator. Jadi oke, langsung aja. Jadi buku-bukunya itu menggunakan offset X. Jadi, nah, misalnya udah di press, dia akan nge berpindah ke berada di posisi yang sudah ditentukan di public offset transform ini. Ini menggunakan curve supaya nggak terlalu linear. Oke, terus juga di objek lemarinya. Jadi pada saat lemarinya berpindah itu menggunakan offset transform. Offset transform ini ada di lemari drawer door hidden room script. Jadi ya dia menggunakan dot win, eh, pakai offset berdasarkan durasi dan curve-nya juga. Oke, itu singkatnya puzzle book. Terus yang kedua ini light switch listener. Jadi light switch listener ini ini si player harus kan awal-awal player harus ini ya, bu apa eh ngebenerin listriknya. Ini listriknya masih gak bisa nyala nih ya. Ini keadaannya nyala nih, tapi dia nggak nyala nih. Harusnya ada spotlight aktif. Ini misalnya dinyalain dulu, diaktifin dulu menggunakan fuse-nya tadi. Sama ini juga misalnya objek kokonya ini diaktifkan, diambil, maka objektif itu akan tertrigger. Fuse, fuse slotnya di sini. Nah dia akan ya
baru baru switch generator baru bisa di switch to off, to on. Nah, ini kan baru satu nih, baru satu lampu yang bisa nyala. Terus terus em, si objektif ini dia perlu 3 buah lampu switch. Ini kan baru satu nih, satu, ini kedua, ini ketiga. Objektif akan selesai. Nah, terus fix ornamen. Ini juga sama. Fix ornamen ini pakai listener juga. Mana ya? Listener. Oh, sorry, ini sebelumnya hierarkinya aku belum rapihin. Nanti eh, setelah aku balik baru aku bisa rapihin. Object listener. Nah, nah ini. Nah, fix object listener ini dia akan eh, ini di trigger dulu objektifnya, disuruh fix ornamen, ada 3 ornamen. Nah, ini baru jadi cara kerjanya ini yang gampang aja sih. Pada saat udah nge-trigger atau start objektif itu, maka dia akan apa ya? eh, akan nah ini deh. Dia akan eh, nge-trigger dan start listening to the fix ornament. Jadi nggak habisin performa pada update baru di fix. Nah, ini agak lama ini soalnya eh, agak ngedelay karena ini masih salah, apa sih namanya, masih nggak tepat, apa sih, timingnya nggak tepat aja di coding sintaksnya. Baru ada fix ornament. Terus ini oke. Oh ya, sebelumnya selanjutnya itu kan kita ada tiga listener yang harus dibuat. Ini light switch listener udah ada, terus ornament listener udah ada, tinggal bagian window listener. Jadi eh, nanti aku akan jelasin sih eh, tambahan script yang harus dibuat. Oke, lanjut aja ini. Atau ini dulu deh. Oke, lanjut. Jadi window jadi window listener ini dia akan eh, oke. Jadi eh, jadi aku langsung aja nih. Ini udah bagian yang harus dibuat, harus di apa ya? eh, next step yang project ini kita buat, yaitu yang pertama itu kita harus nge-modify light switch agar mengubah material objek berdasarkan kondisi light switch-nya. Jadi jika light switch-nya on atau dan switch on, maka dia akan ngeganti mesh renderer pada material. Jadi eh, kan kalau di lilin ya, contoh aja deh, di material list ini
ini mesh render list material. Nah, di jadi saat setiap pergantian kondisi ini, light switch on and switch off, light switch on and the light is on, maka dia akan mengganti material eh, material material berdasarkan inputnya. Kalau yang di sini, kalau ya kalau di sini enaknya sih make int satu material. Jadi sat, jadi eh, yang int untuk satu itu untuk on, pokoknya lightnya is on lah. Terus kalau eh, material pada light switchnya kondisinya lagi off dan lightnya is off, maka dia akan mengganti material menjadi int yang nol. Nah, di sini kan menggunakan list ya. Jadi ya, terus em, yang kedua ngebuat mau ngebuat ngemodif script Windows controller. Jadi kan Windows controller ini kan berdasarkan state ya, berdasarkan state Windows-nya. Jadi misalnya Windows-nya lagi close, maka eh, di inspektornya itu akan ngasih tahu, oh si Windows ini lagi state-nya lagi close. Nah, eh, jadi menggunakan menggunakan prinsip atau referensi dari listener, mekaniknya sama, tapi perbedaannya si close window listener ini dia akan menglisten berdasarkan state-nya, bukan berdasarkan public bool-nya. Jadi ini perlu akal-akalan sih. Jadi aku minta tolong, ini bagaimana caranya supaya eh, Windows state-nya itu bisa apa listener-nya ini bisa ngecek bahwa ini lagi close atau off gitu, menggunakan eh, referensi dari light switch listener dan ornament listener yang aku udah buat. Terus ini masih eh, masih pending sih, masih bukan pending, apa sih namanya? Masih eh, problem solving. Jadi pada script key operated zone itu eh, aku jelasin aja langsung via gameplaynya. Jadi ini kan eh, li- ini misalnya lilinnya disuruh ambil, misalnya disuruh naruh nih. Ini lilinnya, dan ini tempatnya. Lilin satu, lilin dua, tempat satu, tempat dua. Jadi ini aku udah modif sih ya, tapi eh, aku udah modif, tapi ini masih masih aku udah modif. Oke, aku udah modif. Jadi nah ini deh. Tempatnya itu cuma bisa dipakai satu kali. Ini cuma dipakai satu kali. Jadi misalnya udah activated, jadi maka dia nggak bisa bisa di interactable lagi. Jadi nggak bisa dimasuk item, nggak bisa diudah eh, key operator zone ini nggak bisa dipakai lagi. Terus problemnya itu eh candlesnya itu masih ada di candlesnya itu masih ada di inventory stock, dan dia bisa dipakai ke dua tempat. Jadi ini masih ini eh, ini selanjutnya akan di problem solve apa akan di solve harus di solve, karena ini crucial banget, karena kan kita kan lilin nggak bisa
nggak bisa dipakai, nggak bisa satu lagi nggak bisa dipakai dua tempat ya, kan itu jadi aneh. Itu eh, problem apa? Nanti setelah aku udah eh, aku udah nyampe pulang, maka eh, aku akan ngereferensin menggunakan script yang yang udah ada berdasarkan script yang awal banget. Jadi kan kalau script yang awal tuh berhasil tuh, jadi jadi items yang udah dikonsum itu dia akan nge-remove item slotnya. Oke, itu aja sih. Aku recap lagi. Jadi next stepnya itu nge-modify light switch agar mengubah material pada objek berdasarkan kondisi. Terus yang kedua itu modify Windows controller dan nge-create listener untuk Windows controllernya. Terus mm, nge problem solve nge problem solve atau ngedebug bagaimana caranya agar key operated zone ini eh, jalan kayak versi yang awal. Oke, itu aja sih. Oke.